5, 4, 3, 2, 1. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dimanapun berada, masih bersama saya Wilson Mandala di dalam acara Bintang Terang Ministry Menyapa. Kiranya Bapak Ibu semuanya diberkati dan diberikan kekuatan kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Pada saat ini sudah bersama saya Pak Pendeta Johan. Selamat sore Pak. Shalom, Salam. Ya. Apa kabarnya Pak? baik sekali, Ya, luar ini biasa. Luar biasa. Ini Pak Pendeta Johan, beliau saat ini sebagai Gembala Sidang GBI Rayon 18 Nangapinuh Pak ya. Dan beliau sebagai Wakil Gembala Rayon 18 di pusat ya. Dan beliau ditugaskan ke Nangapinuh ini sejak tahun berapa Pak? 2015. 2015. Dan pada saat ini kami akan berbincang-bincang tentang satu tema, yaitu tantangan anak muda Kristen masa kini. Nah, yang pastinya saat ini banyak sekali ya yang perlu diubah. Nah, namun saya tidak perlu menjawab, saya sudah ada narasumbernya. Nah, ini Pak Pendeta Johan melihat tema saat ini, yaitu tantangan anak muda Kristen masa kini. Sesungguhnya bagaimana sih Pak tantangan itu? Anak muda saat ini sudah memprihatinkan, ya, di Nangapinuh pun juga di Indonesia pada umumnya, karena anak-anak muda tidak lagi seperti anak-anak muda yang diharapkan oleh orang tua, oleh gereja, oleh bangsa dan negara. Banyak terjadi permasalahan yang luar biasa, sehingga anak-anak muda ini sekarang tidak malah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Gitu. Ya, nah kalau kita melihat ini Pak ya, maraknya anak-anak ini di dunia atau di luar pergaulannya bebas sekali. Apa dampaknya bagi mereka nih Pak dengan pergaulan-pergaulan yang ada? Dampaknya akan sangat merugikan bagi anak-anak muda. Pertama, dia akan kehilangan masa depan. Kedua, hidupnya akan tanpa tujuan, hidupnya tidak ada arti, dan akhirnya dia tidak mempunyai wibawa untuk dapat menembus masa depan. Baik, kalau melihat tantangan anak muda zaman sekarang ini Pak, khususnya pemuda Kristen, apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka seperti itu Pak? Ya, kalau menurut firman Tuhan, yang pastinya mereka hidup jauh dari Tuhan. Ya. Sehingga kuasa iblis masuk menguasai anak-anak muda, dan pasti kalau iblis menguasai anak muda, dia mengarahkan ke hal-hal yang merusak, yang membunuh, menganiaya, narkoba, kemudian seks bebas, pornografi. Nah, itu lingkaran itulah anak muda itu diarahkan oleh iblis. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan orang tua Pak? Apakah kurang perhatian dari orang tua, atau ini hanya semata-mata disebabkan oleh pergaulan bebas mereka Pak? Ada hubungannya, bahkan erat sekali hubungan dengan orang tua. Orang tua seharusnya membina anaknya, memberikan bekal rohani. Kalau di Kristen pasti di gereja, masukkan dalam persekutuan-persekutuan yang ada
pembinaan rohani yang untuk mendewasakan. Orang tua yang tidak mengerti, ya pastinya anaknya pasti akan terhilang. Tergantung anak itu apakah dia mendapatkan bekal di sekolah atau di lingkungan lain. Yang memang kebetulan mungkin sekolah itu membina anak-anak secara Kristen. Tetapi kalau tidak dibina, pasti anak itu akan terhilang, terjerumus ke dalam dosa yang begitu dalam. Ya. Kira-kira nih Pak, kita ini kan berharap mereka ini mengenal Tuhan atau karakter mereka baik lah. Semua orang tua pasti berharap anak-anaknya baik Pak ya, tidak jatuh ke pergaulan bebas atau hal-hal yang mungkin menjerumuskan mereka. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya Pak memperbaikinya sikap mereka ini Pak dengan lihat karakter mereka saat ini sudah sedemikian rupa. Salah satu yang berkewajiban untuk menolong anak muda ini adalah gereja. Gereja adalah suatu kesatuan kepemimpinan dari gembala, para penerja, jemaat yang semuanya ada dalam pembinaan mempunyai karakter Kristus. Nah, gereja inilah yang sebetulnya harus berperan lebih banyak untuk menyelamatkan anak-anak muda. Memberikan bekal-bekal, memberikan komunitas-komunitas, ya kelompok-kelompok untuk mereka bisa bergabung, berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan sama-sama dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, saya rasa ini bisa menolong anak-anak muda itu. Nah, saya pikir kalau seperti itu yang Bapak sampaikan, berarti gereja punya peran besar nih Pak ya dalam hal ini Pak ya. Nah pertanyaannya, apa yang harus gereja lakukan terhadap anak-anak muda saat ini yang memang sudah terjerumus dari hal-hal mungkin di luar Tuhan, yaitu terjerumus dalam hal-hal dosa, yaitu seperti katakan Bapak tadi, seks bebas, ya, narkoba, merokok, miras, atau ibaratnya tawuran dan lainnya. Nah, bagaimana peran gereja nih Pak sesungguhnya untuk anak-anak muda zaman sekarang? Baik, untuk hal itu maka gereja pertama harus membentuk persekutuan kaum muda. Kemudian kaum muda itu dibina supaya mengerti bagaimana cara melawan godaan-godaan dari iblis. Ketiga, anak-anak muda itu didewasakan, diajak untuk melayani keluar. Mungkin pergi ke gereja lain atau ke sekolah-sekolah. Kemudian di sekolah-sekolah itu kan ada kelompok-kelompok anak muda yang harus bisa diajar. Nah, disitulah diberitahu mengenai cara kerja iblis, bagaimana cara melawannya, dan bebas dari cengkraman iblis. Nah, baik Pak, kira-kira nih Pak, harapan Bapak ke depannya nih dan pesan buat anak-anak muda, khususnya pemuda Kristen ataupun pemuda remaja dimanapun berada nih, kepada sahabat-sahabat bintang terang dimanapun berada, ya apa nih Pak yang perlu dipesan ke mereka nih, supaya mereka lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan? Ya, pesan saya sebagai gembala, ayo anak-anak muda mulai saat ini dekatkan diri dengan Tuhan. Datang di ibadah-ibadah yang baik, di ibadah umum, di ibadah anak-anak muda khusus, datang rajin, datang di persekutuan-persekutuan doa. Ya, kelompok-kelompok doa untuk mendoakan anak-anak muda di kota kita. Oleh karena itu, selanjutnya mereka menjadi dewasa dan kemudian mempersiapkan diri dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan yang lain, supaya mereka itu semua bebas dari cengkraman iblis. Dan mereka itu didoakan, kita layanin, bentuk tim pelayanan, kemudian beritakan firman, doakan mereka supaya mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya percaya nanti anak-anak muda kita bisa diselamatkan. Nah, satu lagi nih Pak, kira-kira nih pesan apa nih yang perlu kita sampaikan nih kepada sahabat-sahabat BTM di rumah, kepada yang sudah mengenal Tuhan, mereka menyikapi nih teman-teman sahabat-sahabat BTM bintang terang dimanapun berada yang memang belum mengenal Tuhan, apa nih harapan nih Pak kepada sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sudah melayani Pak? Bagi sahabat-sahabat yang sudah melayani, ayo semangat.
Sebab Tuhan berkata, pergilah jadikan sekalian bangsa muridku, kata Yesus. Jadi Tuhan ingin kita ini pergi menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kalau kita lakukan tugas itu, pasti berkat Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Masa depan kita akan dijaga oleh Tuhan, kesehatan kita dijaga oleh Tuhan, berkat dan segala yang melimpah-limpah akan menjadi milik kita. Mulailah memperhatikan orang lain yang tersesat, ya, selamatkanlah mereka. Ini pekerjaan yang mulia. Dan bagi yang belum percaya Tuhan, belum sungguh-sungguh, ayo mulai percaya Tuhan Yesus. Dengarkan apa yang Yesus katakan, sebab semua firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah mengajarkan kita untuk menuju hidup yang baik, hidup yang lepas daripada kuasa iblis. Amin. Baik, sahabat BTM, ya, Bentang Terang Ministry menyapa dimanapun berada saat ini. Terima kasih buat perjumpaan waktu yang diberikan oleh Pak Pendeta Johan. Kiranya melalui tema singkat pada sore hari ini, yaitu tantangan anak muda Kristen masa kini, yang dimana sudah dipaparkan beliau tadi. Saya harap kita semua bisa berubah, kembali lagi mengenal Tuhan, yang pastinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Yakin dan percaya, ya, jangan pernah ragu mengikut Yesus. Sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Demikian, terima kasih buat Pak Johan telah hadir di acara Talkshow Bintang Terang Ministry Menyapa. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak, dengan harapan bisa berjumpa kembali di lain waktu dengan tema yang berbeda. Amin. Baik, kita sapa Pak. Halo sahabat BTM di semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kemenangan darimu. Kemenangan darimu hanya di dalammu. Hey, di dalammu kemenangan terjadi di tempat ini, di dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you Lord.